bilangan berpangkat ya. Nah, waktu SD sebenarnya ini udah dipelajari ya. Bilangan berpangkat itu SD itu dipelajari di pangkat 2 dan pangkat 3 ya. Jadi secara teori begini. A kali A, ini A-nya ada berapa? 2. Berarti sama dengan A pangkat 2 ya. Jadi kalau A kali A kali A sama dengan A pangkat 3. A pangkat 3 ya. Jadi kalau A kali A kali A sampai sebanyak N, berarti ini A pangkat N ya. Nah itu dia harus tahu dulu seperti itu dasarnya ya. Jadi A pangkat 3 itu A kali A kali A ya. Nah sekarang kita lihat A pangkat 3 dikali A pangkat 4 Pangkat 7. ya. Itu dari mana? 3 tambah 4 sama dengan A pangkat 7. Jadi secara umum A pangkat N dikali A pangkat M ini sama dengan A pangkat N tambah M ya. Inilah sifat yang pertama ya. Nah kemudian sifat yang kedua berarti A pangkat N dibagi A pangkat M ini sama dengan A pangkat N kurang M. Ya betul ya. Kemudian A pangkat N dipangkatkan M ini sama dengan A pangkat N kali M ya. Nah itu dia. Nah nanti sifat khusus itu A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Nah itu dia. Jadi apalagi yang jadi secara umum nanti sifat-sifatnya itu ya, sifat-sifat bilangan berpangkat ya, berpangkat. Nah yang pertama tadi berarti A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat apa? A nya nggak boleh 0 ya. Jadi nggak boleh 0 dia, maksudnya gini, nggak boleh. Ini artinya dibaca nggak boleh, tidak sama dengan ya. Nah sifat yang kedua itu adalah A pangkat N dikali A pangkat M ini sama dengan A pangkat N ditambah M ya. Ingat ininya harus sama ya, sama. Jadi kalau nggak sama ya berarti nggak bisa ya. Nah yang ketiga itu adalah A pangkat N kali bagi ya, dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N kurang M ya. Nah yang keempat A pangkat N dipangkatkan M ini sama dengan A pangkat N kali M ya. Nah inilah sifat dasar dari bentuk pangkat ya. Nah kemudian kita kembali ke aljabar ya. Dari sini, dari sifat bilangan berpangkat ini kalian harus sudah tahu tentang aljabar ya. Tentang aljabar itu apa, seperti apa ya. Kalau dia A pangkat A tambah B dipangkatkan 2 ini jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A AB ya. Nah kemudian kalau dia kurang, A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2A AB ya. Nah itu dia. Kalau dia pangkat 3 ya, A tambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah 3AB dalam kurung A tambah B ya. Nah itu dia. Nah kalau ini kurang ya tinggal ganti kurang. A kurang B pangkat 3 A pangkat 3 tambah B pangkat, ini kurang ya, ini kurang B pangkat 3 ini jadi kurang 3AB A tambah B ya.
A kurang B ini ya. Ini tambah, tetap tambah ini A kurang B ya. Nah, yang penting nanti dalam penjabarnya harus benar ya. Nah, inilah sifat aljabar yang kelas 1 yang harus kalian ingat ya. Karena ini nanti akan kepake ya. Jadi dari situ nanti akan ada penjabarannya, misalkan A pangkat 3 tambah B pangkat 3 ini sama dengan A tambah B dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat kurang AB ya. Nah, itu dia. Nah, jadi harus tahu juga ini ya. Ini juga dari penjabaran yang itu, yang ini ya. Jadi maksudnya di sini biar hafal itu biar cepat dalam mengerjakan soal ya. Nah, itu dia. Nah, jadi dari sini ada nanti persamaan bentuk pangkat ya. Persamaan bentuk pangkat ya. Nah, di sini di SMP kalian udah belajar kelas 1 ya, kelas 1 tentang persamaan linear ya. Jadi kalau ada misalkan gini, X ditambah 1 sama dengan 3, maka X-nya berapa? X-nya berapa? Ya, X-nya 2. Dari mana itu? Ini tinggal dipindahin ya. Nah, kemudian nanti dalam persamaannya itu A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka fx itu sama dengan P. Fx itu adalah suatu fungsi ya. Fungsi itu yang seperti ini ya. Nah, kalau ada begini itu namanya fungsi ya. Nah, sebagai contoh saya bikin ini biar paham. Contoh 8 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 1 ya. Jadi dari sini kan ininya nggak sama dong. Nah, kita harus samain 8 itu 2 pangkat 3 ya. Ini 3x ya kan, sama dengan 2 pangkat 1. Ini tadi sifatnya A pangkat N pangkat M, berarti 2 pangkat ini kali ini berapa? 9x ya, sama dengan 2 pangkat 1. Nah, ininya udah sama. Nah, berarti yang ini 9x sama dengan 1. Jadi x-nya 1/9 ya. Jadi ini jawabannya. Nah, 9x itu ini ada sebuah fungsi. Ini sebuah angka ya. Atau bisa nanti fungsi dengan fungsi, angka dengan angka. Jadi kemungkinan itu karena masih kelas 2 SMP itu akan dikasih yang fungsinya itu berbentuk linear ya. Linear itu artinya apa? Linear itu berbentuk kayak gini, AX tambah B ya. Itu linear namanya. Jadi X pangkat 1, jadi pangkat 1 dia itu linear namanya. Nanti kalau udah kelas 3 mungkin ada persamaan kuadrat, itu bisa dibuat ke bentuk persamaan kuadrat. Kemudian nanti setelah SMA itu akan diubah berbentuk logaritma ya. Jadi ini memang dasar ya. Jadi harus tahu seperti apa ya. Oke, sampai sini ada mau ditanya? Apa? Gak ada? Oke. Oke, ini dicatat dulu sampai selesai ya. Baru nanti kita masuk ke contoh soal dan pembahasan ya. Yang penting teorinya udah dulu ya. Nah, itu dia.